Halo pemirsa, selamat siang. Saya Wiki Adrian. Inilah seputar iNews siang. Pemirsa, video seorang pengendara mobil adang mobil patwal polisi di Jalan Tol Tomang, Jakarta Barat viral di media sosial. Sang sopir minta petugas bertanggung jawab setelah tabrak mobilnya namun tidak digubris. Inilah detik-detik rekaman saat seorang pengendara mobil menghadang laju mobil patwal polisi di ruas tol Tomang arah ke Karangtengah, Tangerang. Dalam video tersebut, sang sopir mengaku kendaraannya ditabrak dan mencoba untuk meminta tanggung jawab dari petugas patwal. Meski demikian, petugas hanya meminta maaf lewat pengeras suara dari dalam kendaraan. Korlantas Polri sejauh ini sedang mencari bukti peristiwa ini agar tidak ada pihak yang dirugikan. Jalur khusus sepeda dipakai semena-mena oleh pemotor memicu aksi perlawanan. Seorang pesepeda perempuan menghadang pengendara motor di Jalan Sudirman, Jakarta, viral di media sosial. Inilah aksi seorang pesepeda perempuan yang berani menghadang pengendara motor ataupun pengendara sepeda motor di jalur khusus sepeda Jalan Sudirman, Jakarta. Karena dihadang sepeda, pengendara motor yang masuk ke jalur sepeda terpaksa berhenti. Para pengendara sepeda motor ini masuk ke jalur sepeda meski tidak dalam situasi darurat karena jalur arteri di sampingnya dalam keadaan lancar. Dua petugas Satpol PP sibuk memberikan arahan kepada pesepeda yang dianggap menghadang laju para pemotor. Belum ada tanggapan langsung dari pihak Satpol PP Jakarta terkait dengan aksi petugasnya yang berada di dalam video. Klaim Jakarta sebagai kota ramah disabilitas tercoreng peristiwa yang satu ini. Seorang penyandang disabilitas netra tercebur got gara-gara petugas menolak antar sampai halte Transjakarta. Tunanetra turun dari Transcare tadi nggak diantar sama petugasnya, padahal video yang diunggah akun TikTok Wahid Go 90 ini viral memperlihatkan seorang perempuan penyandang disabilitas netra bernama Novi kebingungan dan pakaiannya ternoda lumpur usai tercebur got di dekat halte PLN Bulungan, Jakarta Selatan. Narasi di video menyebut korban tercebur got karena petugas Transjakarta menolak antar sampai keluar halte. Peristiwa ini menuai keprihatinan di tengah klaim Jakarta sebagai kota ramah disabilitas. Gubernur Pramono Anung pun meminta maaf kepada korban dan langsung memberi teguran keras ke direksi dan manajemen Transjakarta agar kejadian serupa tidak terulang. Sementara itu, di video lain yang diunggah di akun TikTok, manajemen Transjakarta juga sudah mendatangi rumah keluarga korban untuk meminta maaf. Transjakarta berjanji akan terus membenahi layanan dan fasilitas bagi disabilitas agar semua orang punya hak sama menikmati kemudahan transportasi kota Jakarta. Transportasi Jakarta harus ramah bagi disabilitas. Dan hari ini sudah ada Aurina Rida di kawasan halte Transjakarta Bulungan, Jakarta Selatan. Selamat siang Rida, seperti apa fasilitas kota yang seharusnya ramah bagi disabilitas terutama untuk tunanetra? Oke, ya Wiki dan juga pemirsa, sebenarnya kalau misalnya kami melihat video tersebut, ini titik dari seorang penumpang wanita yang mengalami kejadian terjatuh ke area saluran air ini tidak berada di halte Transjakarta, namun berada di salah satu trotoar yang lokasinya di samping Jalan Panglima Polim. Nah, kita akan coba lihat terlebih dahulu, juru kamera kami Surya Santosa akan memperlihatkan agak sedikit ke bawah. Sebenarnya di jalan trotoar yang sudah dilewati oleh perempuan tunanetra tersebut sudah ada guiding block berwarna kuning, yang tentunya ini merupakan salah satu upaya dari pihak Pemprov DKI Jakarta dan juga pihak Transjakarta untuk bisa memberikan fasilitas terhadap para difabel, terutama tunanetra. Namun memang guiding blocknya terhenti di sini, Vicky dan juga pemirsa. Titik kami menuju ke arah halte CSW ini berjarak sekitar 30 meter dan dipisahkan oleh satu jalan raya. Nah, apabila seorang penumpang begitu ya, pejalan kaki yang tidak familiar, terutama tunanetra tidak familiar dengan area ini, maka akan ada kemungkinan mereka jalan lurus ke sini dan pada akhirnya bisa terjatuh ke area saluran air. Nah, saluran air inilah yang kemarin menjadi salah satu titik dari penumpang perempuan tersebut yang kemudian diketahui tidak didampingi oleh
petugas dari Transjakarta Care. Nah, informasi yang kami dapatkan memang seharusnya dari pihak Transjakarta Care ini mendampingi tunanetra tersebut hingga pada akhirnya bisa naik ke halte Transjakarta dan juga naik ke bus Transjakarta. Dari Gubernur Jakarta, Pramono Anung sendiri pun juga sebenarnya telah menyampaikan permintaan maaf dan telah mengkaji dan juga berjanji untuk melakukan evaluasi agar nantinya petugas Transjakarta Care bisa mendampingi semua penyandang disabilitas. Karena fasilitas Transjakarta Care ini sebenarnya adalah fasilitas yang diberikan oleh pihak PT Transjakarta untuk membantu penyandang disabilitas agar bisa naik Transjakarta dengan aman dan juga nyaman. Tentunya kita akan lihat evaluasi ke depan dengan harapan bahwa hal seperti ini tidak terjadi lagi. Sementara demikian, kembali ke Anda, Wiki. Baik, Amrida, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, hamparan sampah hampir memenuhi pinggir tanggul laut di kawasan Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara. Sampah meresahkan warga karena bau yang menyengat. Hamparan sampah di Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara berada di antara tanggul laut dan permukiman warga. Sampah ini diduga berasal dari lokasi pengepul yang tidak jauh dari permukiman warga. Tumpukan sampah sudah terjadi selama 5 bulan terakhir dan membuat warga resah. Itu kadang bau gitu, kadang bau itu sampah rumah tangga. Nah, ibu kan rumahnya dekat sini, Bu ya? Iya. Berdampingan. Ini apa yang Ibu rasakan, Bu? Nyamuk banyak, pokoknya meresahkan lah. Sampah terus bertambah. Warga Muara Baru membantah membuang di aliran tanggul, sementara pemerintah belum bergerak membersihkan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Banjir luapan Sungai Cidurian yang merendam perumahan Taman Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten, meluas. Banjir setinggi 1 hingga 2 meter merendam 10 RT di 2 RW berbeda. Sebanyak 222 kepala keluarga terdampak. Air banjir yang nyaris menyentuh atap rumah membuat aktivitas warga lumpuh total. Mereka terpaksa harus beraktivitas menggunakan perahu rakit. Warga berharap adanya solusi terbaik dari pemerintah agar banjir tidak lagi kembali. 3 desa di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat kembali diterjang banjir bandang. Aktivitas warga lumpuh total dan sekolah diliburkan hingga 3 hari ke depan. Tingginya curah hujan sejak 2 hari terakhir membuat air sungai meluap dan merendam 3 desa di Kecamatan Sekotong, yakni Desa Sekotong Tengah, Desa Taman Baru, dan Desa Buwun Mas. Menurut data sementara, sebanyak 2.300 kepala keluarga dengan 6.902 jiwa terdampak banjir. Fasilitas kesehatan desa lumpuh dan 3 fasilitas pendidikan harus diliburkan selama 3 hari ke depan. Pemerintah setempat telah melakukan upaya evakuasi warga dan melakukan tanggap bencana serta antisipasi adanya banjir susulan karena curah hujan diprediksi masih tinggi. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan.